Setelah aku cari tahu lebih dalam, ternyata Park Yong-woo adalah karakter nyata yang diambil dari dalam buku sejarah dinasti Joseon. Jadi ada seorang menteri yang terkenal sebagai jenius aritmatika bernama Hong Jong-hwa. Dijelaskan bahwa dulu dia tinggal di pegunungan dan menggunakan patahan ranting-ranting pohon untuk berhitung layaknya kalkulator di zaman sekarang. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Wah, ternyata banyak juga ya yang lagi nonton drama Under the Queen's Umbrella ini. Oke, kali ini aku bakalan bahas teori dan prediksi untuk episode 9. Ternyata kemarin di episode 8 aku menemukan banyak sekali plot twist tersembunyi loh. Dan ada juga teori menarik baru yang aku temukan. Oke, biar gak penasaran, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Di setiap episode aku menemukan banyak sekali plot twist tersembunyi yang sering kali kita tidak sadari. Kemarin di episode 8 ada beberapa plot twist yang aku temukan. Yang pertama tentang lomba memanah para pangeran. Sebelumnya, sebelum menuju ke lomba memanah, para pangeran harus melewati lomba lari ke area panahan. Di situ Pangeran Songnam didorong dari belakang sampai terjatuh ya kan, dan bahunya menabrak pohon. Aku pikir Pangeran Songnam akan kesulitan memanah karena cedera. Namun karena angin yang berhembus kencang, Pangeran Songnam dapat nilai sempurna dalam panahan. Menurut aku ini adalah scene yang sangat mengharukan loh guys. Kenapa? Di momen ini adalah pembuktian perkataan putra mahkota yang sudah meninggal sebelumnya. Dikatakan, meskipun aku meninggal, aku akan menjadi angin dan tetap di sisi ibu. Sedangkan Pangeran Songnam yang kesulitan saat panahan dibantu oleh kekuatan angin yang berhembus. Bukankah terkesan seperti mendiang putra mahkota yang berusaha membantu dan melindungi adiknya? Ditambah lagi ajaran putra mahkota yang bilang kalau memanah itu harus mengikuti angin. Ayo, siapa yang punya pemikiran yang sama kayak aku, komen di bawah ya. Kedua, tentang tanda-tanda Pangeran Songnam nantinya akan menjadi raja yang bijaksana saat berhasil menjadi penerus putra mahkota saat adegan pemilihan kuda. Di situ ditunjukkan karakter-karakter para pangeran. Ada yang rasional, ada yang jahat, dan banyak lagi. Karena semua kuda diracun Pangeran Ilsong, akhirnya Pangeran Songnam tidak mendapatkan kuda yang layak karena hanya tersisa kuda liar yang belum dijinakkan. Di situ, dengan entengnya Pangeran Songnam mengatakan untuk memilih kuda liar tersebut, padahal kudanya itu benar-benar belum jinak ya. Dengan senyumnya dia mengatakan mulai sekarang kita akan berteman. Bukannya berusaha untuk menjinakkan kuda tersebut, tapi dia berusaha memahami kuda tersebut agar bisa berteman. Beda dengan Pangeran Bogem yang memilih kuda secara konservatif yang benar-benar menguntungkan. Bahkan rela pindah ke pos berikutnya untuk menemukan kuda yang sesuai keinginannya. Dari sini seperti menggambarkan pola pikir masing-masing pangeran seandainya mereka menjadi raja. Dan menurut aku tetap Pangeran Songnam dong yang paling layak. Digambarkan dia tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya seperti apapun rakyatnya. Dan dia akan berusaha terjun langsung ke lapangan untuk memahami para rakyatnya. Ini digambarkan saat di pulau dia langsung datang ke pantai dan bertanya pada masyarakat sekitar untuk mengetahui apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mencari nafkah. Yang ketiga, tentang perlombaan Taekyon unik untuk memilih putra mahkota selanjutnya yang dilakukan raja. Terakhir, para pangeran ditugaskan membawa orang-orang yang menentang dinasti untuk kembali ke istana. Sebenarnya apa maksud raja? Seperti yang dikatakan raja, salah satu tugas raja adalah mencari orang-orang yang berbakat untuk direkrut dalam pemerintahan agar kerajaan akan semakin maju karena bakat-bakat mereka. Nah, kebetulan orang-orang yang menentang dinasti ini adalah orang-orang yang berbakat yang gagal direkrut raja dan menentang pengangkatan raja sebelumnya. Dari sini aku mulai berpikiran sih, alasan raja memberi tugas tersebut adalah untuk mempersiapkan kepemimpinan putra mahkota berikutnya yang pada akhirnya putra mahkota tersebut akan menggantikan raja untuk memimpin kerajaan agar memiliki lebih banyak orang-orang berbakat yang akan membantunya. Di sini kelompok pertama harus membawa So Hamdok. Dulunya dia adalah kepala pegawai raja yang sebelumnya, namun dia dianggap berkhianat karena tidak mau menerima jabatan yang diberikan.
Saat ini kita fokus dulu ke kelompok kedua yang harus membawa Park Kyung-woo, karena ini pertarungan sengit antara Pangeran Bogum dan Pangeran Songnam. Sebelum itu, kita mesti tahu dulu siapa Park Kyung-woo. Di awal dijelaskan dia memiliki kemampuan menghitung yang luar biasa. Dia diminta kembali ke kerajaan untuk menjadi Menteri Strategi dan Perpajakan. Setelah aku cari tahu lebih dalam, ternyata Park Kyung-woo adalah karakter nyata yang diambil dari dalam buku sejarah dinasti Joseon. Jadi ada seorang menteri yang terkenal sebagai jenius aritmatika bernama Hong Jong-hwa. Dijelaskan bahwa dulu dia tinggal di pegunungan dan menggunakan patahan ranting-ranting pohon untuk berhitung layaknya kalkulator di zaman sekarang. Selain itu, dinasti Joseon jadi berkembang pesat karena hal itu bisa menghitung pajak-pajak di Joseon dan juga memprediksi hasil biji-bijian serta berhasil menemukan formula unik untuk kemajuan Joseon. Bukankah ini sama persis seperti Park Kyung-woo? Berarti nantinya Park Kyung-woo akan berhasil dibawa kembali ke istana. Oleh siapa? Kemungkinan besar adalah Pangeran Songnam. Karena dilihat dari awal perekrutan, Pangeran Bogum hanya berusaha meyakinkan Park Kyung-woo dengan kepintaran dan konservasinya. Sedangkan Pangeran Songnam mendekati dengan cara yang unik, bahkan bisa dibilang dengan cara yang gila. Dan ternyata rahasianya ada di buku yang dibaca oleh Pangeran Songnam di kamar tempat tinggal Park Kyung-woo. Buku yang dibaca Pangeran Songnam adalah buku milik Park Kyung-woo. Biasanya kita bisa tahu karakter seseorang dari buku-buku yang dimilikinya, bukan? Nah, setelah aku lihat secara detail, ternyata buku itu adalah buku pencerahan industri, yaitu tentang aritmatika. Dari sinilah metode pendekatan Pangeran Songnam akan dilakukan. Di preview kita bisa lihat Pangeran Songnam mengikuti Park Kyung-woo secara diam-diam. Sepertinya di sini Pangeran Songnam coba mencari tahu apa saja yang dilakukan Park Kyung-woo. Karena sebelumnya Pangeran Songnam sudah mengetahui dari buku yang dibacanya. Jadi dia coba mendekati Park Kyung-woo mulai dengan apa yang disukainya. Yap, dengan cara berhitung. Jadi dia berusaha mencari tahu aliran dana Park Kyung-woo dari mana saja untuk hidup selama di desa tersebut. Dari sini terungkaplah alasan Park Kyung-woo yang notabene-nya sahabat raja menentang penobatan raja yang sekarang. Mungkin karena dia itu merasa saat sahabatnya diangkat jadi raja, dia akan berubah dan hanya akan menjadi raja boneka yang dikendalikan para menteri-menterinya. Karena dia sudah bisa membaca pergerakan korupsi dalam kementerian pada saat itu. Disitulah dia memilih pergi dan menjauh dari urusan kerajaan. Namun melihat kegigihan dan perilaku Songnam, sepertinya dia pun akan merasa ada harapan untuk kerajaan ke depannya. Wah, berarti saat putra mahkota memimpin, sepertinya dia akan dikelilingi orang-orang yang benar-benar berbakat. Dari So Ham-dok yang memiliki bakat sebagai seorang komandan, Park Kyung-woo ahli dalam perhitungan dan yang pasti akan mengurangi korupsi-korupsi di kerajaan. Selain itu ada satu lagi, ingat Pangeran Bontot dan Pangeran Tukang Makan, mereka berdua memutuskan keluar dari kompetisi dan malah ingin bertemu dengan Tuan Moon yang merupakan ahli astronomi ternama di Joseon. Wah, makin lengkap ya kan? Yang paling ditunggu di episode 9 adalah anggota Dewan Yun sepertinya akan mulai beralih posisi dari yang memihak Ibu Suri dan Pangeran Bogum akan mulai beralih memihak Ratu. Karena di preview terlihat Ratu sedang bertemu empat mata dengan anggota Dewan Yun dan mengatakan bahwa anggota Dewan Yun harus lebih berhati-hati dalam memilih pihak mana yang akan dia pilih nih. Namun sepertinya akan terjadi masalah baru karena anggota Dewan Yun terlibat dalam menyingkirkan keluarga So Ham-dok. Nah, gimana nih menurut kalian? Yang jelas perang antara Ibu Suri dan Ratu akan semakin memanas ya. Jangan lupa tulis teori dan komentar kalian di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom, kamsahamnida.